Teman-teman, kita sekarang ada di Desa Metesih, Magelang Utara, tempat ditemukannya prasasti Mantiasih yang berisi tentang silsilah Raja Medang, I Bumi Mataram atau Mataram kuno. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Balitung pada tahun 907 Masehi. Rahyangta rumuhun sira bangsa ing wanua, sang mangdian kahyangan, sang magawe kadatuan, sang magalagah pomahan, sang tomanggung susuk, sang tumekeng wanua gana kandi landap, nyan paka sapata karahyangta rumuhun, rimedang ripoh pitu, ragai Mataram, sang ratu Sanjaya, Sri Maharaja Ragai Panangkaran, Sri Maharaja Ragai Panunggalan, Sri Maharaja Ragai Warak, Sri Maharaja Ragai Garung, Sri Maharaja Ragai Pikatan, Sri Maharaja Ragai Kayuwangi, Sri Maharaja Ragai Watuhumalang, Luiha Sangkarika Landep Nyan Paka Sapata, Sri Maharaja Ragai Watukura Diah, Darmodaya Mahasambu. Dari prasasti Metesih atau Mantiasih ini kelihatan dengan jelas bahwa raja-raja yang pernah berkuasa di Mataram kuno atau Medang adalah dari Ragai Mataram Sang Ratu Sanjaya sampai ke Ragai Balitung. Dan di dalam prasasti Mantiasih juga menyebutkan adanya sima atau tanah berdikan di antara Gunung Susundara dan Wukir Sumbing. Gunung Susundara itu adalah Gunung Sundoro dan Wukir Sumbing adalah Gunung Sumbing sekarang. Dan yang menarik teman-teman semua, di sekitar Metesih ini masih ditemukan sisa-sisa peninggalan Mataram kuno. Kita akan eksplorasi bersama. Teman-teman, ini di sebelah Desa Metesih. Indah sekali bukan pemandangannya? Ada latar belakang Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Di sini ditemukan lingga dan yoni. Ada naga raja, di atasnya kura-kura, bedawang nala, sang lava panas di dasar bumi, sementara naga raja adalah penyangga bumi menurut kosmologi Hindu. Lingga dan yoninya masih utuh ya teman-teman. Indah sekali. Abad ke-8 akhir. Teman-teman, Metesih dan daerah sekitarnya ini berada di sebelah timur Sungai Progo. Dan nun jauh di sana kelihatan baik Gunung Sundoro maupun Gunung Sumbing. Dari sepanjang Sungai Progo ini dari utara ke selatan banyak sekali ditemukan artefak kuno. Teman-teman, masih ada lagi lingga yoni yang utuh ditemukan di sini dengan latar belakang Gunung Sindoro dan Sumbing yang begitu indah. Bisa dibayangkan pada masa lalu tempat ini memang betul-betul tempat yang sangat ideal. Kalau Mantiasih atau Metesih ini merupakan tanah berdikan atau tanah yang bebas pajak pada masa Raja Diah Balitung pada saat itu, pasti dipilih yang suasananya sangat cocok untuk pembuatan tempat suci keagamaan pada saat itu. Kita lihat ada Siwa, kemudian Nandi, bentuk nandinya unik. Inilah Siwa, kemudian Durga Mahisasura, anaknya Ganesha dalam posisi duduk. Nah, ini kelihatan kuno dan berlumut parasu atau kapak. Dan ini ada Ganesha yang menurut saya rambutnya unik. Kita lihat dari belakang, nah, ya kan? Teman-teman, dari Desa Metesih kita menyusuri Sungai Progo menuju ke Desa Banyuwangi, tepatnya di Desa Sangubanyu. Di desa ini
ditemukan banyak yoni tanpa lingga. Dan bentuk dari masing-masing yoni pun bermacam-macam ya. Seperti yang bisa teman-teman semua amati, ini ada yoni yang di atasnya berbentuk kotak, ini yang berbentuk lingkaran. Selamat sore teman-teman, ini saya sama Pak Asnawi, Pak Lurah Banyuwangi. Ternyata di Magelang ono Banyuwangi barang. Pak, saya tadi diberitahu bahwa di sini ada desa Sangu Banyu, itu ada dusun Sangu Banyu, itu ada artefak dalam bentuk yoni. Itu dulu ditemukan di daerah mana Pak itu Pak? Itu di sebelah timur dusun Sangu Banyu. Itu sebagian tertanam di tanah. Waktu para petani menggarap tanahnya itu menemukan, dan sebagian yang sudah ada di permukaan. Tidak dalam? Tidak. Tidak nih, berarti di sawah-sawah? Di sawah-sawah. Apakah itu di kondisinya sekitar Sungai Progo itu Pak? Ya, sebelah barat Sungai Progo. Di ereng-erengan Sungai Progo. Ereng-erengan Sungai. Itu kan banyak, pasti ditemukannya tidak di satu tempat Pak? Oke. Kemudian kira-kira kenapa direlokasi di dekat kantor desa Banyuwangi? Ya, ini maksud tujuan kami kenapa saya relokasi di desa Banyuwangi satu, supaya kita juga tahu sejarah asal-usul dusun Sangu Banyu sampai desa Banyuwangi, karena ada peninggalan-peninggalan yoni semacam itu. Tentunya saya berharap bahwa tanah di Banyuwangi itu sangat subur. Betul. Karena apa? Tidak akan mungkin dari nenek moyang kita yang membuat yoni itu kalau di tidak tanah subur. Karena secara naluri kebatinan orang-orang dulu kan namanya pakai naluri, yang mana disinggahi itu pasti tanah yang sangat subur. Alhamdulillah Banyuwangi ini sangat subur, dan saya berterima kasih kepada para pendahulu nenek moyang kita sudah bersinggah di Banyuwangi, di Sangu Banyu ini. Makanya kami merawat yaitu peninggalan nenek moyang, yang mana bisa kami daftarkan di Dinas Purbakala untuk nanti juga diberi apresiasi, apalagi ini nuwun sewu bisa mengangkat nama Banyuwangi ke tingkat yang lebih nasional atau mungkin bahkan internasional. Iya. Betul Pak. Kemudian kan dulu mungkin Bapak juga pernah menghubungi BPJB Purbakala. Itu kira-kira sudah bisa diidentifikasi kira-kira tahun piro itu belum ada Pak? Sampai hari ini saya belum tahu itu batu yoni itu dari tahun berapa, saya belum ada jawaban di situ. Yeah. Karena kalau mungkin ini akan menjadi ikon desa Banyuwangi, dan mungkin kalau pertama kali ditemukan Banyuwangi akan sebuahkan sejarah untuk Banyuwangi. Yeah. Tapi sampai saat ini saya masih mencari untuk latar belakang berdirinya Banyuwangi itu seperti apa. Kami kan sampai hari ini belum memahami dan belum tahu. Ya, luar biasa Pak. Jadi istilahnya ada alasan keamanan juga ya Pak dibawa ke sini ya? Ya pasti, itu sebenarnya dulu banyak sekali yoni itu ada pegangannya. Ada pegangannya yang berbentuk naga. Naga, betul. Nah, waktu itu sebelum saya relokasi ke kantor desa, itu masih utuh ada. Dicuri orang? Iya, dicuri orang. Waduh. Di apa itu pakai linggis, dibuodem. Ya. Tahu-tahu sudah tidak ada, makanya saya amankan di sini karena itu betul-betul benda yang sangat bersejarah. Betul. Tidak semua desa mempunyai. Betul. Seperti itu. Betul. Kalau saya lihat Pak, dari aliran Sungai Progo ke utara, itu kan ada Metesih. Metesih ini ternyata menyimpan prasasti yang sangat kuno. Iya. Tentang dinasti Mataram kuno, yaitu abad sekitar ke 8-9 Masehi Pak. Jadi kalau kemudian ini gandengannya Metesih, berarti Banyuwangi ini desa yang sangat-sangat kuno. Sudah tua. Manti asih ya, namanya Metesih itu manti asih. Nah, kemudian Linggayoni itu kan menurut nenek moyang kita dulu itu kan untuk suburan Pak. Harusnya itu dulu bukan hanya yoni tapi ada lingganya, tapi ya karena bertahun-tahun mungkin udah hilang. Ya, itu mungkin gini Pak Asnawi, itu dijadikan ikon nanti kalau
rejoning zaman. Iya, Gitu. betul. Beberapa desa tua yang mempunyai ikon semacam itu, artefak kuno itu akhirnya menjadi desa wisata. Saya harap Banyuwangi besok juga jadi desa wisata di sini. Insya Allah amin, karena ini memang baru saya programkan. Betul. Untuk desa wisata, karena ini semata-mata hanya program inovasi dari saya untuk kesejahteraan daripada masyarakat Banyuwangi. Okay. Yang mana Banyuwangi itu dengan geografi yang begitu luas, 400.000 hektar, ditambah dengan penduduk yang begitu padat, kurang lebih jumlah penduduk ada 6.786 jiwa. Yeah. Nah, ini kan kalau menurut kami masalah untuk perekonomian di daerah kami sudah bisa sirkulasi daripada keuangan desa untuk desa kami, untuk kami itu sudah bisa. Ya, apalagi besok ditambah kalau ini bisa jadi desa wisata. Nah, amin. Nah, itu dijaga dengan baik. Karena Senawi matur sembah nuwun untuk waktunya. Mohon maaf sudah merepotkan. Semoga desa Banyuwangi tambah makmur, amin, amin, amin. dan bisa jadi desa wisata.